Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Setelah kita memiliki sebuah database dan di dalamnya kita sudah memiliki beberapa data yang siap kita gunakan untuk program CRUD kita. Kita akan membuat sebuah interface atau tampilan dari program CRUD yang akan kita buat. Nanti kita akan memanfaatkan Bootstrap 5 dalam menyusun interface program CRUD kita. So, langsung masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, sekarang kita akan memulai membuat tampilan atau interface dari program CRUD yang akan kita buat. Sebelum kita membuat interface dari program CRUD, pastikan kalian sudah menyiapkan beberapa aplikasi yang kita perlukan dalam membuat interface ini. Aplikasi itu yang pertama kita membutuhkan Sublime Text yang akan kita gunakan untuk mengetikkan kode program yang menyusun interface itu. Selanjutnya pastinya kita akan memerlukan aplikasi SAM yang kita gunakan untuk web server dan juga MySQL. Kalau kalian sudah menginstal kedua aplikasi itu, sekarang langsung aja kita mulai dengan mengoperasikan aplikasi SAM. Untuk web server dari aplikasi SAM ini, nantinya akan digunakan untuk menyimpan sebuah folder yang berisi beberapa file yang menyusun sebuah tampilan interface dari program CRUD kita. Langsung aja kita praktekkan. Di sini kita akan mengaktifkan beberapa modul yang ada di aplikasi SAM. Saya akan masuk ke disk di mana saya menginstal aplikasi SAM, yaitu di C, lalu saya cari folder dengan nama SAM. Dan kita cari file yang namanya samcontrol.exe. Kalau kita double klik, dia nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk langkah awal, kita akan mencoba belajar tentang penyusunan sebuah folder yang akan kita isi dengan file-file untuk membuat sebuah interface dari program CRUD kita. Jadi di sini kita akan menyalakan modul Apache yang ada di aplikasi SAM. Ya, Apache ini kita gunakan sebagai web server yang mana nanti akan menampung sebuah folder yang kita gunakan untuk menyimpan file-file untuk menyusun tampilan dari program CRUD kita. Kalau di sini sudah nggak ada masalah, untuk modul Apache setelah kita start, dia nggak error, dia hijau. Sekarang kita masuk ke folder instalan SAM kita. Ya, setelah itu kita cari teman-teman di sini folder yang namanya htdocs. Untuk folder htdocs ini adalah folder publik yang bisa diakses oleh klien untuk mengakses website yang sedang kita kembangkan. Biar gak bingung, langsung aja kita coba buat ya teman-teman. Kita masuk ke htdocs. Setelah itu kita coba buat sebuah folder. Kita kasih nama di sini belajar _CRUD. Ya, seperti ini. Ya, pastikan sekarang kalian sudah memiliki sebuah folder di dalam direktori sam/htdocs. Ya, kalau sudah, sekarang kita buka browser kita. Silakan kalian ketikkan localhost / nama foldernya. Karena tadi nama folder kita adalah belajar CRUD, sekarang kita ketikkan belajar _CRUD. Ya, kita enter. Kalau tampilan kalian sudah seperti ini, berarti kita sudah bisa mengakses folder yang ada di htdocs. Apa buktinya kita bisa mengakses folder yang ada di htdocs? Ya, di sini yang pertama kita sudah bisa melihat nama foldernya, yaitu belajar CRUD. Kita buktikan sekali lagi ya. Jadi di sini kita akan coba buat sebuah file di dalam folder belajar CRUD. Kita buka foldernya, lalu kita akan coba buat sebuah file dengan extension txt. Ya, di sini langsung kita klik new text document. Kita kasih nama tes. Jadi sekarang kita sudah punya sebuah file dengan nama test.txt di dalam folder belajar CRUD. Kita masuk ke browser lagi teman-teman. Sekarang kalian reload. Oke. Sekarang di sini sudah ada sebuah file yang namanya test.txt. File ini adalah file yang tadi kita buat di dalam folder belajar CRUD. Ya, berarti sekarang sudah terbukti ya teman-teman kalau kita sudah bisa masuk ke folder htdocs dan mengakses folder belajar CRUD. Kalau kalian sudah masuk ke tahap ini, sekarang kita akan coba membuat sebuah file dengan extension yang lain, yaitu extension yang bisa membentuk sebuah tampilan dari program CRUD kita. Oke, kita kembali ke folder kita, teman-teman. Di sini untuk file.txt, kita akan ubah menjadi file HTML. Jadi HTML ini nantinya yang akan membentuk tampilan dari program CRUD kita. Di sini untuk file extensionnya kita ubah menjadi HTML. Untuk nama filenya kita ubah menjadi index.html, oke. Kalau ada peringatan seperti ini, kita yes saja. Sekarang filenya sudah berubah namanya menjadi index.html. Kalau kita masuk ke browser dan kita reload, dia akan tidak tampil apa-apa. Kenapa bisa seperti ini, teman-teman? Jadi untuk folder yang berada di dalam htdocs, default dari tampilan awal, halaman yang kita akses di folder tersebut adalah file dengan nama index. Jadi kalau ada file yang namanya index.html atau extension lainnya yang mendukung pemrograman web, dia akan ditampilkan terlebih dahulu. Beda cerita kalau filenya kita ubah namanya dengan nama yang lain, bukan index teman-teman. Contoh, di sini kita ubah menjadi beranda.html. Ketika kita kembali ke browser ya, kita reload,
dia akan tampil seperti ini, menampilkan file apa saja nih yang ada di project kita, yaitu di folder belajar CRUD. Ya, jadi kita dapat poinnya kalau index.html ataupun index.extension yang mendukung pemrograman web akan ditampilkan di awal ketika kita membuka folder yang kita gunakan untuk mengembangkan web kita. Oke, kita akan kembalikan lagi di sini menjadi index. Ya, sekarang kita punya sebuah file dengan nama index.html. Kita akan reload kembali di browsernya. Nah, sekarang tampilannya kosong seperti ini, teman-teman. Kalau kalian sudah sampai di tahap ini, selanjutnya kita akan coba memasukkan folder kita yang namanya belajar CRUD ke aplikasi Sublime. Jadi kita akan menyusun kode program ya. Sekarang kita akan ngoding, teman-teman. Jadi ini seru ya. Ya, kita kembali ke htdocs. Sekarang kita masuk ke aplikasi Sublime ya, teman-teman. Tampilan awalnya seperti ini. Tinggal kita drag and drop aja untuk folder yang tadinya kita gunakan untuk menyimpan project kita, yaitu belajar CRUD. Di sini kita tarik ya teman-teman ke aplikasi Sublime. Kita lepaskan di sini. Ya, jadi di sini akan tampil seperti ini teman-teman. Ada satu folder belajar CRUD, di bawahnya ada satu file dengan nama index.html. Jadi enaknya kalau kita menggunakan Sublime itu struktur foldernya sudah tertata dan kita bisa tahu nih di dalam folder ini isinya file apa aja kayak gitu. Jadi akan memudahkan kita kalau kita nanti akan membuat sebuah link antar halaman. Nanti kita bahas. Jadi sekarang jangan pusing-pusing dulu, kita coba tuliskan struktur dasar dari HTML ya teman-teman. Sekarang kita akses untuk file index.html kita dengan cara double klik di sini. Lalu kita ketikkan struktur dasar dari HTML. Kalau di Sublime enaknya seperti ini teman-teman. Kita buat tag, lalu kita ketikkan HTML. Dia akan memberikan rekomendasi untuk struktur program dari HTML. Tinggal kita pilih, lalu kita enter. Ya, dia langsung otomatis menampilkan struktur dasarnya dari HTML. Nah, sekarang di sini akan kita isi untuk title ya. Kita besarkan sedikit. Ya, untuk titlenya di sini akan kita isi belajar _CRUD. Ya, lalu untuk di body coba kita berikan tag H1 ya untuk heading 1 yang besar. Dan jangan lupa kita berikan penutup. Kita tuliskan halo semua. Kita save, Ctrl S. Sekarang kita coba masuk ke browser kita. Coba kita reload. Ya, kita akan menampilkan halo semua seperti ini. Ya, kalian ingat fontnya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menggunakan HTML biasa. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, teman-teman. Kita akan menggunakan framework Bootstrap 5 dalam menyusun interface kita. Jadi di sini yang perlu kalian siapkan adalah koneksi internet. Ya, kita akan coba download library dari Bootstrap itu dan kita masukkan ke project kita tadi. Ya, caranya kita kunjungi ya websitenya di Bootstrap. Ya, di sini yang paling atas sendiri ya teman-teman, Get Bootstrap. Kita klik yang download di sini. Oke, ya di sini paling atas ada compile CSS dan JS ya. Jadi kita akan menggunakan CSS dan JS-nya untuk kita masukkan ke project kita. Kita akan download. Oke. Kalau sudah selesai kita buka untuk folder dari tempat downloadnya tadi ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mendapatkan satu buah file zip yang namanya adalah Bootstrap 5.1.0. Ya, ini langsung kita cut aja ya teman-teman. Kita masukkan ke project kita tadi, yaitu di htdocs belajar CRUD. Kita pastekan di sini. Kalau sudah, kita akan ekstrak di sini untuk foldernya ya. Ekstrak tuh langsung kita ekstrak di sini. Oke, sekarang kita sudah punya satu buah folder yang isinya adalah library dari Bootstrap. Kita perlu mengeluarkan untuk CSS dan JS-nya. Di sini untuk kedua folder ini akan kita cut. Kita letakkan di luar sini aja teman-teman. Ya, kita pastekan di sini. Sekarang untuk folder Bootstrap hasil ekstrak kita tadi sudah kosong ya. Tinggal kita hapus aja ya ini. Ya, sekarang kita sudah punya seperti ini. Kalian bisa menghapus yang ini untuk zipnya atau tidak. Sekarang saya akan hapus saja ya. Kalau sudah, sekarang kita coba lihat di dokumentasinya. Setelah kita download, gimana nih cara kita menggunakannya. Kita copy aja ya teman-teman untuk linknya ini. Lalu kita masuk ke sini. Ya, kita letakkan di bagian tag head atau kepala dari program HTML kita. Kita taruh di atasnya title aja ya. Seperti ini. Kalau kurang luas ya kita luaskan di view. Lalu klik yang Word Web. Oke. Ya, di sini saya tandai ya teman-teman. Bootstrap. Oke, di sini yang perlu kita ubah, kita coba cek ya. Di sini ada file yang namanya bootstrap min.css dan juga ada file yang namanya bootstrap bundle min.js. Kedua file ini yang akan kita butuhkan, teman-teman. Kita coba cek di folder kita ya. Di dalam folder CSS, di sini ada banyak sekali. Kita coba cari bootstrap.min.css ya. Di sini ada ya. Terus juga untuk di JS-nya, bundle tadi apakah ada? Ada bootstrap bundle.js. Ya, jadi di sini untuk
include-nya atau pengaksesan dari library tersebut, kita tinggal hapus online-nya. Jadi halaman yang ada HTTPS-nya kita akan hapus, kita sisakan seperti ini. Oke, silakan kalian sesuaikan. Untuk integrity-nya akan saya hapus ya di sini. Oke. Di sini juga akan saya hapus. Untuk integrity ke belakang ya kita hapus saja, nggak apa-apa. Kita sisakan seperti ini aja. Jadi sekarang kita punya dua link yang kita gunakan untuk mengakses library Bootstrap kita. Yang pertama kita gunakan untuk mengambil CSS-nya, yang kedua kita gunakan untuk mengambil JS-nya atau JavaScript. Oke, sekarang kita coba save, lalu kita masuk ke browser kita. Untuk Bootstrap jangan dikeluar dulu ya, nanti akan kita gunakan untuk mengambil komponen-komponennya. Nah, di sini yang awalnya seperti ini, halo semua, sekarang kita refresh, coba untuk fontnya apakah sudah berubah? Oke. Di sini sudah berubah ya, jadi untuk yang awalnya tadi tampilannya seperti itu, sekarang menjadi sesuai dengan CSS yang kita masukkan dari Bootstrap atau framework Bootstrap kita. Jadi Bootstrap ini sangat mempermudah kita dalam menyusun interface nantinya. Kita nggak perlu membuat CSS dari nol, kita cukup mengakses CSS yang ada di Bootstrap. Oke, kalau sudah, sekarang kita mulai menyusun interface dari program CRUD yang akan kita buat. Ya, halaman yang akan kita buat nanti ada dua. Yang pertama itu adalah halaman utama, yang akan menampilkan data yang kita punya dari database. Untuk halaman yang kedua, akan kita gunakan untuk menambah data dan juga mengedit data. Oke, kita masuk ke halaman pertama. Kita akan coba buat tampilan utama, yaitu halaman untuk menampilkan data yang ada di database kita. Sekarang kita masuk ke sini. Kita akan tambahkan di sini. Ya, biar mempercantik kita berikan judul aja dulu di atas, teman-teman. Untuk mempercantik lah, kita masuk ke Bootstrap-nya. Ya, kita masuk ke komponen, lalu pilih navbar ya. Di sini ada banyak sekali pilihan navbar. Oke, kita akan gunakan yang ini aja, tapi nanti untuk logo Bootstrap-nya akan kita hapus. Ya, jadi navnya di sini kita copy atau kalian klik yang di sini. Klik, oke. Dia sudah tercopy, terus kita masuk ke sini. Ya, untuk halo semua ini kita hapus ya, teman-teman. Kita pastekan navbar tadi di sini. Ya, kita rapikan sedikit, kita save. Ya, untuk IMG ini, IMG SRC ya. Kita akan hapus saja, kita nggak perlu gambarnya ya. Kita gunakan untuk judul saja di sini. Untuk tulisan Bootstrap ini, karena kita akan membuat sebuah CRUD, kita berikan CRUD menggunakan BS5. Seperti ini, kita save. Ya, kalau sudah kita kembali ke web browser kita. Nah, sekarang tampilannya seperti ini, teman-teman. Kita sudah punya sebuah navbar yang mana di sini kita gunakan sebagai penanda aja. Untuk judul kita akan memanfaatkan tipografi. Ya, tipografi ini penataan dari teks biar melihat menarik gitu, teman-teman. Jadi ada sesuatu yang kita tonjolkan, semisal judul, lalu keterangannya kita berikan di bawahnya kayak gitu. Ya, contohnya seperti ini. Kita akan cari yang sesuai ya, teman-teman, dengan yang kita butuhkan. Ya, kita gunakan yang naming a source. Ya, di sini dia menggunakan figur ya untuk tagnya. Di sini kita copy, terus kita masuk ke sini, kita letakkan di bawah dari komponen nav. Ya, kita pastekan di sini, kita tata sedikit ya, teman-teman, biar rapi. Oke, sekarang untuk tulisannya kita ubah di sini. Untuk teks awalnya kita hapus, kita ubah menjadi berisi data yang telah disimpan di database, gitulah ya. Kalian juga bisa otak-atik terserah kalian lah, teman-teman. Yang penting ini kita gunakan untuk penanda lah, biar nggak kosong gitu untuk halamannya. Terus di sini saya ubah menjadi CRUD. Terus untuk source title saya ubah menjadi grid, read, update, dan delete. Coba kita save, langsung kita coba cek ya, teman-teman, di browser. Ya, kita reload di sini. Nah, isinya seperti ini, berisi data yang telah kita simpan di database. Tapi di sini ada sesuatu yang kurang ya, teman-teman. Di atasnya coba kita berikan H1 untuk judulnya ya. Jadi di atasnya figur di sini kita berikan H1. Untuk judulnya kita berikan data siswa. Oke, kita save. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba berikan sedikit jarak ya antara data siswa ini dengan navbarnya, biar nggak terlalu mepet seperti ini ya, teman-teman. Caranya kita bisa memanfaatkan margin. Di sini kita ketikkan kelas. Nah, jadi kita memanfaatkan CSS yang ada di Bootstrap. Karena jarak yang akan kita gunakan adalah jarak di atas tag H. Jadi di sini saya akan menggunakan kelas dengan nama MT ya, margin top, dan kita berikan berapa? 5. Ya, jadi MT dengan ukuran 5 ya. Ini adalah ukuran yang ada di Bootstrap. Coba kita reload. Sekarang sudah ada jaraknya, tapi terlalu jauh ya, teman-teman. Kita ubah aja menjadi 4 lah ya, biar nggak terlalu panjang. Oke, seperti ini.
Nah, sekarang kita percantik lagi nih, agar konten yang ada di sini itu nggak terlalu mepet di sisi kiri dan sisi kanannya nanti. Jadi kita berikan garis tepi ya, istilahnya kita berikan batas biar nggak terlalu mepet dengan batas kirinya. Di Bootstrap kita bisa memanfaatkan yang namanya itu kontainer. Kontainer itu nantinya bisa kita isi berbagai macam komponen yang bisa menjadikan konten yang kita miliki itu tidak terlalu mepet ke sisi dari halaman web kita. Oke, langsung kita praktekkan. Kita kembali ke Sublime-nya ya. Di sini untuk tipenya saya benarkan. Jadi untuk judul ini, untuk H1 sampai figur kita akan cut ya, Ctrl X. Ya, lalu kita ketikkan div. Ya, untuk kelasnya dia adalah container. Jadi untuk script yang tadi kita pastekan di dalamnya container. Ya, cukup seperti ini teman-teman. Kita save, coba kita lihat perubahannya seperti apa. Ya, sekarang sudah ada jaraknya, dia sudah sedikit ke tengah teman-teman. Kalau kalian rasa jaraknya ini terlalu jauh, kita bisa memanfaatkan kontainer yang satunya. Jadi namanya adalah kontainer fluid. Ya, tinggal kita save, coba kita cek di sini perbedaannya seperti apa. Dia nggak terlalu mepet tapi ada jaraknya sedikit kayak gitu. Tinggal kalian menggunakan yang mana, terserah kalian, silakan teman-teman. Di sini saya akan menggunakan kontainer yang biasa dulu ya. Oke, sekarang sudah beres. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah tombol ya teman-teman yang kita gunakan untuk menambahkan data. Tombolnya itu tambah data. Ya di sini kita coba cari ya di komponen, cari yang namanya button ya. Di sini banyak sekali buttonnya, kita gunakan yang biru ya teman-teman. Kita copy, kita letakkan di dalam kontainer tapi di bawahnya figur teman-teman. Seperti ini. Ya untuk primary-nya kita akan ubah dia namanya menjadi tambah data. Oke, sekarang coba kita lihat ya di tampilannya. Hasilnya seperti ini. Kita sudah memiliki sebuah tombol tapi belum berfungsi karena dia masih tampilan. Kalau sudah di bawahnya kita akan membuat sebuah tabel yang akan kita gunakan untuk menampilkan data yang sudah ada di database. Ya, kita akan cari tabel di sini. Ya, letaknya ada di konten ya teman-teman. Kita langsung cari tabel yang sesuai dengan yang kita inginkan. Biasanya saya langsung cari yang namanya responsif teman-teman. Ya, kalau kalian tahu responsif ini bisa kita gunakan agar tampilan dari program CRUD kita bisa menyesuaikan dengan device yang kita gunakan. Kita cari yang responsif. Ya, di sini ada tabel responsif ya. Kita langsung copy aja ya, tapi nggak usah semuanya. Kita copy sampai satu baris ya. Langsung kita letakkan di bawahnya button, teman-teman. Ya, seperti ini. Kita rapikan sedikit. Ya, di sini kita coba amati sedikit. Jadi di sini ada tabel, tag-nya, ada t-head, ada TR dan penutupnya head. Di sini ada body. Nah, di sini body belum ada penutupnya nih. Kita berikan penutup. Nah, untuk tabel di atas ini belum ada penutupnya juga. Kita berikan penutup. Untuk div ini juga belum ada penutupnya, teman-teman. Div untuk tabel responsifnya kita berikan penutup juga di sini. Oke. Sekarang kita akan coba buat apa saja nih kolom yang akan kita tampilkan. Ya, di sini kita akan menggunakan TD, tabel data ya. Oh, karena dia head kita berikan TH aja. Yang pertama kita pasti perlu nomor ya. Selanjutnya nanti saya perlu untuk data siswa, karena kita akan menampilkan data siswa, pasti ada NISN. Lalu nama siswa. Sesuai dengan yang ada di database kemarin ya teman-teman. Setelah nama siswa, saya perlu jenis kelamin. Foto ya. Lalu ada alamat. Ya, terus kita perlu satu kolom lagi yang kita gunakan untuk menampilkan tombol. Ya, karena nanti kita perlu adanya fitur ubah data dan juga hapus data, teman-teman. Jadi di sini kita berikan satu buah kolom yang namanya itu adalah aksi. Ya, kalau sudah sekarang kita masuk yang ke bawah, kita sisakan satu TR aja. Jadi untuk di dalam body kita sisakan satu baris. Yaitu tabel row ya, di sini TR. Ya, untuk TR, di dalam TR itu ada TD atau tabel data. Ya, di sini kita berikan data dummy aja ya. Untuk datanya kita isi seperti ini.
Oke, sekarang kita cek di sini kita punya 1 2 3 4 5 6 7. Kita punya 7 kolom dan di sini yang di bawah isinya 1 2 3 4 5 6 7. Pastikan untuk kolom yang ada di head dan juga kolom yang ada di body itu sama teman-teman jumlahnya. Kalau enggak nanti berantakan. Ya, sementara kita gunakan data seperti ini dulu. Untuk yang di bawahnya laki-laki ini ada foto, kita kosongi dulu ya, nanti kita set bareng-bareng. Yang terakhir tombol juga kita kosongi dulu, kita save. Sekarang kita masuk ke browser ya, di halaman yang tadi, di index.html, kita reload. Oke, sekarang kita sudah punya tabel seperti ini. Ada beberapa kolom yang ada di sini, sesuai dengan yang kita buat tadi ya teman-teman. Tapi untuk foto di sini masih kosong. Ya, untuk foto kita coba akan menggunakan data dummy teman-teman. Jadi kita masuk ke foldernya. Sekarang kita masuk ke belajar CRUD ini. Kita buat sebuah folder baru, kita kasih nama img. Jadi img ini akan kita gunakan untuk menyimpan gambar-gambar yang kita inputkan dari program CRUD kita. Untuk gambarnya di sini saya gunakan gambar dummy aja ya. Ya, di sini saya punya 5 gambar. Kalau kalian ingin menggunakan aset ini, silahkan download di deskripsi. Ya, kita kembali ke foldernya tadi. Ya, kita letakkan di img ya, seperti ini. Kita punya 5 data. Nah, sekarang untuk kolom dari foto itu bisa kita isi dengan gambar dummy itu. Ya, karena ini adalah nomor 1, kita berikan img 1 teman-teman. Ya, caranya gini, kita berikan img, dia akan muncul dengan sendiri. Kita enter aja. Ya, untuk src-nya kita berikan direktorinya ada di folder img. Ya, karena tadi kita letakkan di img, lalu nama filenya adalah img1.jpg. Ya, kita coba cek apakah benar ya di sini. Benar, di sini img1.jpg. Ya, kalau sudah kita masuk ke browser, kita reload. Ya, ini masih seperti ini teman-teman. Pasti ada yang salah ini. Kita coba cek. Ya, ternyata di sini seharusnya di depan sini nggak ada slash-nya. Langsung img slash nama filenya. Ya, karena ini adalah folder terawal teman-teman. Nggak usah kita berikan slash. Kalau sudah kita kembali ke browsernya ya. Di sini kita reload. Ya, ini gambarnya masih sangat besar sesuai dengan ukuran aslinya. Sekarang kita akan ubah ukurannya biar dia nggak seperti ini, biar nggak berantakan teman-teman. Ya, di sini kita berikan sedikit CSS ya, yang sederhana saja. Kita atur untuk lebarnya aja, tingginya nggak usah. Jadi biar lebar dari gambarnya itu sama semua teman-teman. Walaupun ukuran aslinya itu berbeda, setidaknya tampilannya itu ukuran yang sama. Kita berikan width, kita coba 100 px. Ya, kita kembali ke browser, coba kita reload. Kekecilan nggak ya? Kekecilan, kita coba besarkan sedikit lagi. Kita berikan 200 px lah ya. Oke, seperti ini. Atau yang agak kecil ya, 150 juga boleh teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, sekarang masih ada satu kolom lagi nih yang kosong, yaitu aksi. Ya, di aksi sekarang kita akan coba berikan tombol ya. Tadi kita sudah punya cara membuat tombol di sini. Tadi di sini kita sudah punya sebuah komponen tombol, tinggal kita copy aja. Kita masukkan ke tag td yang ada di sini. Ya, terus di sini untuk tambah datanya kita ubah menjadi hapus. Ya, kita susun seperti ini. Nah, di sini tombol sebenarnya bisa kita ubah ukurannya menjadi lebih kecil. Kalau di sini kita save, kita reload di sini, di hasilnya tombolnya besar teman-teman. Kayak gini. Kita bisa mengubahnya dengan menggunakan kelas yang ada di Bootstrap. Jadi kelas di sini btn primary ini adalah warnanya. Kita ubah menjadi btn ukuran kecil, yaitu sm. Sm itu untuk kecil. Karena dihapus, hapus akan kita ubah menjadi merah. Warna merah di Bootstrap itu adalah danger. Seperti ini. Kita kembali ke browser, kita cek. Nah, dia sudah kecil dan warnanya menjadi merah. Selain hapus, kita perlu yang namanya edit. Ya, di sini kita copy aja, kita letakkan di atasnya. Tulisan hapus kita ubah menjadi ubah. Ya, seperti ini. Untuk warnanya kita ubah menjadi hijau. Ya, untuk hijau itu kalau nggak salah sukses. Ya, seperti ini. Kita kembali ke browser. Nah, di sini sudah berubah seperti ini. Jadi kita bisa mengubah dan hapus. Tapi masih tampilan aja ya. Ya, oke. Di sini kan masih sangat standar ya, teman-teman. Di sini cuma ada tulisan di dalam tombolnya. Sekarang sekalian deh kita sekalian belajar. Coba di tombol-tombol ini kita tambahkan dengan icon. Kali ini kita akan memanfaatkan font awesome. Untuk caranya kita seperti ini. Kalian tinggal kunjungi untuk link yang saya sediakan di deskripsi ya. Kita akan masuk ke website resminya ya teman-teman. Di sini versinya saya suka pakai versi 4 aja. Ya, kita download di sini menggunakan, nah di sini link downloadnya ada di sini, kita download. No, kita pilih yang no. Kita hanya mendownload yang versi 4 aja. Dia akan langsung terdownload nanti ya.
Terus kita buka foldernya teman-teman. Ya kita akan mendapatkan satu file zip lagi ya. Kayak Bootstrap tadi, font awesome 4.7.0 dan ekstensinya zip. Kita cut aja, kita masukkan ke folder htdocs kita tadi. Kita letakkan di belajar CRUD, kita pastekan di luar sini, terus kita ekstrak teman-teman, sama kayak Bootstrap tadi. Kalau sudah, untuk zipnya kalian bisa hapus atau kalian biarkan aja nggak masalah, tapi di sini akan saya hapus. Nah, di sini kita punya, di sini ada banyak ya. Di sini saya perlu ini aja. Jadi folder yang di dalam ini isinya kita ambil semuanya, kita cut. Kita masukkan di belajar CRUD. Saya akan membuat sebuah folder yang namanya font awesome. Ya, kita masukkan ke dalam sini. Untuk foldernya yang ini saya akan hapus. Udah beres. Tinggal kita hubungkan ke halaman kita, teman-teman. Caranya kita akan coba lihat di sini caranya gimana. Nah, di sini. Di sini ada skripnya ya, tinggal kita copy aja di mana? Di head ya, di tagnya head, di kepala dari skrip kita. Ya, kita menuju ke headnya. Biar nggak bingung, kita taruh di bawahnya Bootstrap kita. Ya, kita berikan komentar, ini adalah font awesome. Oke, kita pastekan di sini. Nah, untuk halamannya di sini kita ubah teman-teman. Jadi untuk yang ini foldernya kita letakkan sesuai dengan path kita tadi. Ya, file yang kita perlukan cuma font awesome min css ya. Untuk yang lainnya mungkin bisa langsung terhubung di sini ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan coba gunakan font ini. Untuk kelinci percobaan kita akan gunakan yang tambah data ini dulu lah teman-teman. Ya, jadi di depannya tulisan tambah data kita berikan icon plus kayak gitu ya. Ya, jadi tinggal kalian ketikkan seperti ini ya. Kita itu artinya icon ya. Lalu untuk kelasnya, nah di sini kita menggunakan kelas teman-teman. Kelasnya itu adalah Fava plus ya. Ini adalah kode yang kita dapatkan dari font awesome. Ya, kalian bisa mengeceknya di sini teman-teman. Kalian masuk ke icon di sini ya. Di sini akan banyak sekali icon yang bisa kita gunakan. Ya, tinggal kalian cari. Kayak tadi saya menggunakan plus. Ya, untuk ikonnya plus itu seperti ini ya. Jadi silakan kalian gunakan icon-icon yang ada di sini. Untuk mengetahui kode yang bisa kita gunakan, kalian klik aja. Akan ditampilkan untuk mendapatkan icon seperti ini ada. Nah, skripnya di sini. Ya, silakan kalian explore sendiri ya teman-teman. Yang penting kita sudah tahu caranya. Oke, sekarang kita save untuk skrip kita. Langsung kita reload untuk halamannya ya. Nah, berhasil. Sekarang sudah ada ikonnya di sini. Untuk ubah ya, untuk tombol ubah dan hapusnya akan kita ubah juga biar dia menjadi icon. Di mana tadi ya, di sini. Kita tambahkan tag icon ya. Terus kelasnya kita berikan va. Kalau untuk ubah itu kita pakai pensil. Ya, tulisannya saya hapus aja ya biar ada ikonnya aja. Terus di sini kita berikan i. Untuk kelasnya saya gunakan va trash. Ya, untuk hapus kita gunakan tempat sampah. Kalau sudah, kita masuk ke sini lagi, kita reload. Oke, ada yang kurang nih. Tabelnya saya kurang suka yang kayak gini. Kalau kalian suka nggak apa-apa. Tapi di sini saya pengen ada bordernya teman-teman biar agak rapi. Jadi untuk CSS tabel border itu tinggal kita tambahkan di sini. Ya, untuk tagnya tabel bordered ya kayak gini ya. Coba kita reload. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi di sini sangat mepet ya teman-teman sama tombolnya. Jadi tombolnya kita berikan margin di bawahnya. Mana tadi tombol? Nah, di sini kita berikan margin bawah yaitu margin bottom itu berapa? 3 gitu ya. Coba kita reload. Oke, sudah ada jaraknya. Nah, untuk nomor ini lebih baiknya kalau kita taruh tengah ya teman-teman untuk tulisannya sama judulnya. Jadi di sini kita berikan kayak gini aja. Untuk nomor itu kita apit dengan tag center. Di sini ada penutupnya. Terus untuk angka juga kayak gitu, kita berikan center. Di sini kita berikan penutupnya. Ada satu lagi nih teman-teman yang keren biar tabel kita ada hovernya. Kita cari di halaman Bootstrap itu kata kuncinya adalah hoverable row. Jadi ketika barisnya itu di hover kayak gini, nah dia ada sesuatu yang menyala seperti ini.
Jadi di sini untuk kata kuncinya adalah tabel hover ya. Kita copy, kita masukkan ke Bootstrap-nya. Mana ini? Nah, di sini tabel. Kita paste. Sekarang kita reload untuk halaman kita. Nah, seperti ini ya. Ya, coba kita tambahkan satu baris lagi ya teman-teman. Jadi row-nya yang TR ini kita copy. Kita pastekan di bawahnya. Kita ubah angkanya menjadi 2 dulu ya. Untuk dummy aja nggak masalah. Namanya kita ubah aja di sini teman-teman menjadi Susanti. Dia adalah perempuan. Alamatnya Jalan Kusuma Bangsa. Oke, untuk gambarnya kita ubah menjadi IMG2. Oke, sekarang kita coba masuk ke sini lagi, kita reload. Oke, ya jadi untuk nomornya sudah ke tengah, gambarnya juga sudah berbeda. Kalau kita kecilkan, ya dia mengikuti, sudah responsif ya. Kalau terlalu kecil bisa di-scroll kayak gini. Ya, ini adalah tabel responsif. Jadi mungkin ini teman-teman pembahasan kita untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan menambahkan halaman tambah data. Jadi ketika kita klik tambah data, akan menuju satu halaman lagi khusus untuk mengelola data yang ada di tabel ini. Ya, halaman itu nanti bisa kita gunakan untuk menambahkan data dan juga mengedit data. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.